terlihat beberapa bocah tengah bermain bola di tengah ladang jagung. Dan dikala sudah mendekati maghrib, beberapa dari mereka pun pulang menuju rumah mereka masing-masing. Dan meninggalkan dua bocah yang masih tetap bermain di sana bernama Adi dan Trisno. Nah, di saat bola yang ditendang itu hilang, mereka berdua pun berusaha mencari bola itu sampai dikala waktu larut malam. Di sana, Adi pun mengingatkan untuk pulang saja, namun si Trisno malah ngeyel dan terus ingin mencari bola itu sampai dapat. Nah, dikala pencarian itu, mereka dikejutkan dengan sebuah sosok anak perempuan yang membawa bola yang mereka cari. Merasa dipermainkan, Trisno pun berusaha mengejar sosok itu dan meninggalkan Adi di belakang. Nah, di saat sedang mengejar si Trisno, Adi pun mendengar sesuatu yang ternyata Sutrisno, Pak. Gimana? Ribu, Pak. Kemudian di keesokan harinya beramai-ramai warga datang meminta keadilan di rumah Adi. Nah, di sana bapaknya Trisno menuduh Adilah yang telah membunuh Trisno. Di sana, Adi yang panik pun memberitahu bahwa kematian Trisno bukanlah perbuatan Adi, melainkan itu perbuatan anak perempuan yang mereka lihat di perkebunan. Nah, di sana Pak Kades percaya kepada Adi dan menjelaskan bahwa ternyata iblis kecil bernama Sumala tersebut masih ada. Pak Kades kemudian bercerita beberapa tahun ke belakang, di dalam keluarga konglomerat, seseorang bernama Sujiman yang merupakan pewaris keluarga Hastungkoro diminta pamannya yang sangat serakah untuk menjual tanahnya kepada pihak pabrik. Namun Sujiman dengan tegas menolak hal itu. Akan tetapi sang paman menjelaskan kalau harta mereka memang sudah dibagi, dan Sujiman yang masih belum memiliki keturunan pun diberitahu bahwa hal itu bisa memperkuat pamannya untuk menguasai harta warisan. Nah, kemudian Sujiman yang enggak mau hartanya diambil oleh sang paman, meminta istrinya yang bernama Sulastri untuk menemukan cara apapun agar cepat hamil. Dan jika dalam waktu 1 tahun belum hamil, Sujiman akan menikahi wanita lain demi keturunan. Urus saja rahimmu. Setelah itu, Sulastri yang pasrah akan tekanan suaminya pun bersedih dan memukul perutnya. Nah, di sana Sulastri tanpa sengaja mendengar pembicara mengenai seorang dukun yang bisa membantu mendatangkan keturunan dari desa seberang. Dan di keesokan harinya, Sulastri pun pergi ke tempat dukun itu sembari ditemani oleh pekerja rumahnya. Nah, singkatnya mereka sampai di rumah yang terpencil, sangat kumuh, dan di sana mereka bertemu dengan seorang dukun yang kita panggil Mbah Inem. Nah, setelah masuk, Mbah Inem pun menjelaskan kalau ingin meminta bantuan darinya itu sangatlah berbeda, karena Mbah Inem menggunakan ilmu dari iblis. Di sana Sulastri yang sudah kepepet pun bersedia mengikuti ajaran Mbah Inem. Nah, sebelum ritual dilakukan, Mbah Inem menerangkan bahwa nanti Sulastri akan memiliki 2 anak kembar, yang dimana salah satu anaknya adalah anak iblis yang cacat. Dan Sulastri beserta suaminya harus merawat mereka sampai usianya 10 tahun, yang dimana anak iblis itu akan diambil kembali oleh iblis dan Sulastri akan hidup bahagia. Namun jika mereka tidak merawatnya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan musibah yang sangat besar dalam rumah tangganya. Wonten mriki wonten manuk. Nah, singkatnya, setelah ritual, Mbah Inem menjelaskan kalau dalam 2 bulan lagi, Sulastri pasti akan hamil. Dan benar saja, tak lama kemudian, seorang bidan menerawang kalau Sulastri tengah mengandung 2 anak kembar perempuan. Dan di sana, Sujiman pun memberikan nama anaknya itu Kumalah dan Sumalang. Nah, singkatnya, di saat melahirkan di jam 12 malam, Sulastri yang sedang ngeden pun dikejutkan dengan kehadiran sosok iblis yang tengah memantau kelahiran anaknya Sulastri. Nah, singkatnya, kedua anaknya pun sudah lahir, dan salah satu anak yang tidak mengeluarkan suara itu dibawa oleh Simbo. Sementara Sujiman yang berada di luar pun kemudian masuk dan mendapati bayi yang menangis ternyata bayi yang cacat. Cacat? Nah, entah dirasuki apa, Sujiman pun mengambil keris dan kemudian membunuh anak yang cacat itu di depan Sulastri.
Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari bayi yang tadinya terdiam, dan serontak Sujiman pun sangat senang, dan memerintahkan anak buahnya untuk mengumumkan bahwa anaknya telah lahir. Singkatnya, beberapa tahun ke depan, anak dari Sujiman yang hidup diberi nama Kumala. Nah, si Kumala ini hidup sangat menderita dikarenakan tubuh Kumala itu sendiri cacat, dan ditambah lagi ia sering mendapatkan perlakuan buruk oleh bapaknya. Nah, singkatnya, di saat umur Kumala ingin beranjak 8 tahun, Kumala yang tengah kabur dari rumah pun ingin melihat-lihat aktivitas di luar rumahnya. Dan di saat tengah anteng nyenyir-nyenyir sendiri, tiba-tiba Kumala mendapatkan perlakuan buruk oleh bocah-bocah setempat. Nah, melihat anaknya diperlakukan seperti itu, Sujiman yang malu pun menghukum Kumala di dalam gudang sembari dicambuk. Bikin malu! Hah? Setelah itu, Kumala yang mendapatkan luka dari kekejaman ayahnya pun dihibur oleh Simbo yang sangat sayang kepada Kumala sembari mengobati luka-lukanya. Nah, setelah itu, Simbo yang mengingat bahwa besok adalah hari ulang tahun Kumala, memberikan boneka Annabelle yang dia buat sebagai hadiah dari Simbo itu sendiri. Nah, di saat malam harinya, Kumala yang tengah tertidur pun dikejutkan dengan kedatangan saudara kembarnya, yaitu Sumala. Kemudian, di sana Kumala yang panik pun ditenangkan oleh Sumala sembari menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan sembari berpelukan, Sumala pun mengatakan bahwa hari-hari esok tidak akan sama lagi dan Sumala akan selalu melindungi Kumala. Nah, di keesokan harinya, di saat Kumala memasuki ruangan Sujiman, tiba-tiba tubuh yang tadinya cacat pun kembali normal sendiri, sembari diiringi oleh tatapan yang sangat tajam kepada Sujiman. Setelah kejadian itu, Kumala pun mendapatkan hukuman oleh ayahnya untuk menjadi pengusir burung selama 1 hari full. Dan di sana, Kumala yang merengek pun tidak diperdulikan, bahkan oleh ibunya itu sendiri. Nah, singkatnya, di malam hari, di saat tengah makan malam, Sumala pun kembali merasuki tubuh Kumala. Dan di sana, Sumala pun kencing di depan Sujiman yang tengah makan. Nah, dikarenakan kesal, Sujiman pun memerintahkan Sukir untuk menghukum Kumala. Dan di sana, Kumala pun memberontak, lalu pergi keluar dan mukbang ayam hidup di dalam kandangnya. Nah, di keesokan harinya, Kumala pun ditanya oleh Simbo kenapa Kumala melakukan hal seperti itu. Dan di sana, Kumala pun memberitahu bahwa hal itu bukanlah Kumala yang melakukan, melainkan Sumala yang telah mengendalikan dirinya. Nah, di sana, Sulastri yang mendengarnya pun memasuki ruangan itu untuk memastikan apa benar itu adalah Sumala. Sumala denayo. Kemudian Sulastri yang panik pun bergegas pergi menuju tempat Mbah Inem, sembari diikuti oleh Simbo. Nah, di saat ingin menaiki perahu, sang ojeknya pun mengatakan kalau Mbah Inem sudah meninggal. Serontak Sulastri pun sangat panik dan bercerita kepada Simbo bahwa dirinya telah membuat perjanjian dengan entitas iblis. Nah, singkatnya, dikala Kumala sudah berumur 9 tahun, tiba-tiba Kumala diajak bermain bola oleh bocah-bocah yang pernah membulinya. Dan bukannya kesenangan yang didapat, Kumala pun mendapatkan bulian lagi dari mereka. Sampai-sampai Simbo harus turun tangan mengusir bocah itu. Nah, di sana bukannya menolong, Sujiman malah menghukum Kumala dengan mengikatnya di sebuah gudang sembari mengatakan, mulai hari ini Kumala akan dikurung di gudang setiap malam. Nah, di sana, Simbo yang sangat khawatir pun menghampiri Kumala, menyemangatinya untuk tidak bersedih. Simbo tetap sayang karo Kumala. Nah, di malam harinya, Kumala yang kerasukan terlihat berhasil kabur dari gudang. Dan di sana, dia mendapati ada sebuah senjata kecil dari loker gandum. Sementara di arah lain, ada 2 bocah yang tengah ingin mengantarkan makanan kepada orang tuanya di malam hari. Dan tiba-tiba,
Kemudian aksi Kumala pun berlanjut, dikala ada sebuah anak yang tengah disuruh mengambil air di dalam sumur, dan tiba-tiba Sumala datang lalu menikamnya dari belakang sampai terjebur. Nah, selanjutnya Kumala pun mendatangi rumah anak-anak yang tengah berkumpul di rumahnya. Di sana, Kumala pun membawa bola dan pergi dari sana. Serentak, anak-anak itu pun mengikuti Kumala dan berniat untuk mengerjainya. Namun yang terjadi di sana ternyata Nah, setelah itu, selang 3 hari, para warga pun berbondong-bondong mencari bocah-bocah yang hilang itu. Dan suatu ketika, di saat Simbo ingin mengambil air di dalam sumur, ia pun mendapati kalau sumur itu terdapat sebuah mayat bocah yang sudah membiru. Nah, enggak lama dari itu, Sukir pun datang dan memberitahu bahwa di ladang jagung terdapat mayat juga. Dan sesampainya di sana, terlihat beberapa kelapa bocah yang sudah jadi sate di ladangnya Sujiman. Nah, enggak lama dari situ, para warga pun datang menemui Sujiman dan menuduh kalau Kumala lah yang telah membunuh anak mereka. Mendengarnya Sujiman pun kesal, dikarenakan para warga tidak memiliki bukti. Namun salah satu warga memperlihatkan sebuah boneka Annabel milik Kumala yang ia dapatkan di samping mayat korban. Sujiman pun terdiam dan mengusir para warga itu sambil mengatakan kalau urusan ini akan ia selesaikan dengan Pak Kades. Nah, enggak lama dari situ, Sujiman dan Sulastri pun mengecek gudang tempat Kumala dikurung dan mendapati sebuah lubang yang cukup besar untuk membuat Kumala kabur. Nah, di sana juga Sulastri memberitahu kalau yang telah melakukan semua hal itu adalah Sumala, dan Sulastri pun melihatnya sendiri kalau Sumala selalu berada di belakang Kumala. Lalu, Sujiman yang mengingat kalau dirinya telah membunuh Sumala bergegas meminta Sukir untuk mempancung Kumala di gudang, sementara dirinya akan pergi menemui dukun yang bernama Kusno untuk meminta pertolongan. Nah, enggak lama dari itu, Sukir pun langsung menjepit kaki milik Kumala dengan balok yang sangat besar. Dan singkatnya, Simbo pun datang membawa makanan sembari memeluk Kumala di sana. Nah, tiba-tiba, Kumala mengatakan kalau besok adalah ulang tahunnya yang ke-10. Dan di sana Kumala meminta Simbo untuk pergi jauh dari tempat ini agar Simbo selamat. Aku mau pergi yang jauh sekarang juga. Nah, singkatnya, setelah Simbo pergi, terlihat Sujiman yang sudah bertemu dengan Pak Kusno, dan di sana Pak Kusno pun memberitahu bahwa istrinya Sujiman telah bersekutu dengan iblis demi mendapatkan keturunan. Nah, dari perjanjiannya itu, Sulastri akan mengandung 2 anak kembar, yang satu dari bangsa manusia yang indah, dan satunya lagi dari bangsa jin yang buruk rupa. Dan jika setelah lahir, mereka harus mengurus anak itu sampai di mana usianya 10 tahun, dan anak iblis itu akan diambil oleh iblisnya itu sendiri. Namun di sana Sujiman telah membunuh anak iblis itu sehingga membuat sang iblis sangat marah. Nah, singkatnya di sana Sujiman diberi 2 opsi oleh Pak Kusno, yang dimana Sujiman harus membawa Kumala ke tempat Pak Kusno untuk menjalankan sebuah ritual, dan bila mana hal itu tidak memungkinkan, Sujiman harus membunuh Kumala di bagian jantungnya dengan keris yang dia beri. Nah, sementara di tempat lain, Sukir mendengar tangisan yang ternyata itu adalah Kumala yang sudah dirasuki. Dan di sana Sukir yang merasa dipermainkan pun mendekati Kumala, namun Sukir yang hampir tewas pun lari terbirit-birit memasuki rumah, namun dikala ingin memasuki kamar, Sukir pun dilempari golok sehingga dia tewas di sana. Pelan-pelan yuk. Nah, sementara Sulastri yang terbangun pun mendapati kalau Kumala tengah memainkan piano, namun di saat ia menanyakan sesuatu, Kumala pun menjawab kalau sekarang sudah tidak ada lagi Kumala. Serentak Sulastri pun kembali ke kamarnya untuk mengunci semua pintu yang bisa ia kunci. Namun, di sana pun Sulastri berusaha melawan dengan melemparkan barang-barang. Namun, Sumala yang sudah mengaktifkan cheat kebal pun melompat ke arah Sulastri dan menusuknya di sana.
Nah, sebelum ia dieksekusi, Sulastri pun meminta untuk bertemu dengan Kumala. Dan di saat Kumala sadar, Sulastri pun meminta maaf kepadanya atas semua yang telah ia lalaikan. Tapi aku enggak. Singkatnya, dikala jam 12 malam, Sujiman pun datang dan mendapati bahwa Sukir dan istrinya telah meninggal. Dan di sana, Sujiman pun mendapati sosok Sumala yang telah bergabung menjadi satu di tubuh Kumala. Serentak, tubuh Kumala pun berubah menjadi sebuah iblis kecil yang langsung menerkam Sujiman di sana. Beruntungnya, Sujiman berhasil kabur dari rumah itu dan dirinya langsung membangunkan warga. Serentak para warga pun menuju rumah Sujiman dan mendapati beberapa mayat yang sudah tak bernapas. Lalu, Pak Kades pun menanyakan siapa yang telah melakukan hal ini. Dan Sujiman pun menjawab kalau semua hal ini dilakukan oleh Kumala. Nah, mendengar hal itu, para warga yang marah pun meninggalkan Sujiman dan berniat untuk membunuh Kumala dimanapun dia berada. Sementara, Sujiman yang sudah putus asa membawa Kris Pakusno dan pergi menuju ladang jagung. Nah, dikala tengah mengikuti jejak yang bergerak di dalam ladang jagung, tiba-tiba Sumala muncul dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Lalu di saat ingin menusuk jantung Sumala, Sujiman pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk membawa Sumala dengan dikarungi. Namun setelah berhasil membungkusnya, Sumala tiba-tiba bergerak dan berkata, "Kalau jika dahulu Bapak selalu mendapatkan kekerasan oleh orang tua, maka anak Bapak seharusnya tidak mendapatkan hal yang sama." Dan menambahkan, kalau sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan adalah cara dari kita sendiri untuk menanggapi semua perihal yang ada di dunia ini. Dan tiba-tiba Sumala datang dari bawah menusukkan golok ke arah kaki Sujiman. Serontak Sujiman yang panik pun berusaha kabur sembari memberikan perlawanan. Nah, setelah berhasil menusuk jantung Sumala, tiba-tiba Sumala pun bangkit dan mendekati Sujiman sambil mengatakan, semenjak tubuh Kumala menjadi miliknya, matanya menjadi putih disertai taring, dan jantungnya sudah berubah berada di sebelah kanan. Nah, setelah kejadian itu, Pak Kades dan warga pun mendapati jasad Sujiman tengah cosplay salib di tengah ladang jagung. Nah, di akhir film, setelah Pak Kades sekarang menjelaskan tentang Sumala, tiba-tiba salah seorang mendapati sebuah warga yang telah dioprek Sumala sembari mengatakan, С нами пельмешки. Ням-ням. Лучок. Tamat ending yang mengagetkan, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini, gua masih belum tahu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.